Saudara, sudah sepekan lebih banjir dan juga longsor memporak-porandakan Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Selain distribusi logistik yang masih belum merata, kesehatan pengungsi juga mengkhawatirkan. Banyak dari mereka yang kesehatannya mulai menurun karena lingkungan yang tidak layak untuk ditempati. Kita bahas soal ini bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono dan juga Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri melalui sambungan daring. Selamat pagi Pak Wamen dan juga Pak Bupati. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Adisti. Iya, Selamat pagi Pak Wagub. iya. Saya ke Pak Wamen dulu. Pak Wamen, Pak Dante, kita ingin tahu bagaimana pendistribusian obat-obatan dan juga layanan kesehatan. Kita ke Aceh dulu, di wilayah Aceh, Pak Dante. Bagaimana pendistribusian obat-obatan? Karena kan pengungsi di sana sudah mulai terserang penyakit, banyak yang terkena demam karena terlalu lama di genangan, kemudian merasakan gatal-gatal karena tidak adanya ketersediaan pasokan air bersih. Bagaimana Kementerian Kesehatan menghadapi atau melakukan penanganan bencana ini? Jadi Adisti, sebelum saya bahas langsung kepada bahan logistik dan bahan obat-obatan, saya ingin menyampaikan ada 4 skenario utama yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah penolong status kesehatan dan penyakit yang berdampak langsung pada kejadian banjir, seperti luka, seperti patah tulang dan sebagainya. Kita sudah memberikan bantuan dengan melakukan mendistribusikan tenaga kesehatan ke sana. Kemudian juga mengirimkan anti tetanus serum ke sana. Saat ini ada 200 yang vial yang sudah siap di Aceh, 200 vial yang sudah siap di Sumatera Barat, dan 200 yang sudah siap di Medan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemberdayaan dan mengoptimalkan agar perawatan bisa jalan di rumah sakit yang terdampak. Karena kami mengidentifikasi beberapa rumah sakit daerah, beberapa puskesmas di daerah tidak bisa melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, kami memberikan bantuan obat-obatan dan bahan logistik kesehatan habis pakai. Dan yang keempat adalah melakukan distribusi dan pengiriman tenaga medis yang optimal. Ada beberapa hal yang penting, misalnya di Aceh, bahwa beberapa peristiwa yang terdampak tidak saja orang yang terkena langsung pada dampak banjirnya, tetapi juga pasien-pasien yang memang sedang dirawat dan mengalami perawatan rutin yang harus ditangani. Sebagai contoh, saya mendapat informasi langsung dari Direktur Rumah Sakit di Takengon. Rumah sakitnya tidak bisa beroperasi. Di sana ada banyak pasien cuci darah. Pasien yang cuci darah tersebut tidak bisa melakukan cuci darah. Dan bahan habis pakai untuk cuci darahnya habis tanggal 2 Desember kemarin. Kita mendapat informasi itu tanggal 30. Langsung kita kirim dengan bantuan, karena aksesnya di Takengon ini masih terputus. Kita langsung mengirimkan bantuan bahan habis pakai untuk cuci darah tersebut lewat udara. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengatasi penyakit-penyakit yang timbul pasca bencana. Antara lain yang sekarang sudah teridentifikasi penyakit-penyakitnya adalah penyakit kulit, demam, tifus, ada beberapa leptospirosis akibat kesehatan lingkungan yang jelek, diare dan sebagainya. Semua kita koordinasikan, terutama tidak saja dengan Kementerian Kesehatan eksklusif sendiri, tapi berkoordinasi dengan BNPB, lintas lembaga dan sebagainya. Pak Dante, ini kan kalau kita lihat ya, jurnalis Kompas TV kami di lapangan di Aceh Tamiang tepatnya, ini bahkan menemukan ada salah satu pasien yang harus membawa bed rumah sakit atau tempat tidur rumah sakit karena pihak rumah sakit di Aceh Tamiang ini tidak bisa lagi melayani kesehatan, dan bahkan salah satu pasiennya membawa bed rumah sakit ke SPBU karena sudah tidak ada lagi tempat. Mereka mau di rumah hancur, kemudian rumah sakit juga sudah tidak bisa melakukan pelayanan kesehatan. Bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan melakukan penanganan ini? Kami melakukan konsolidasi hampir rapat setiap hari, setiap sore dengan seluruh bupati dan
kepala rumah sakit, kepala puskesmas yang masih bisa terakses, dan tenaga kesehatan yang masih bisa terakses. Seperti di Tamiang, rumah sakitnya tidak bisa berfungsi. Mhm, Kami segera lakukan evaluasi bagaimana supaya rumah sakit ini bisa berfungsi kembali mhm. dan dilakukan berbagai macam perencanaan seperti melakukan pembersihan rumah sakit yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Politeknik Kesehatan di wilayah Aceh, kemudian mengirimkan dokter bantuan dari Jakarta, dari Makassar, dari beberapa tempat yang lainnya, kemudian memberikan bahan obat-obat yang diperlukan untuk mereka. Secepat mungkin akan kami revitalisasi rumah sakit agar bisa berfungsi kembali. Dan ini sudah ada beberapa rumah sakit yang sudah bisa berfungsi dan puskesmas juga kita yang terdampak juga sudah bisa berfungsi. Tetapi ini memang butuh waktu karena memang kejadian yang mendadak dan aksesnya untuk melakukan mobilisasi serta pengiriman bahan ini menjadi terbatas sehingga kita memang berkoordinasi dengan misalnya dengan Kemenhan untuk mengirimkan bantuan ini lewat udara, obat-obat lewat udara, bahan habis pakai medis lewat udara sehingga mereka bisa beroperasi di beberapa tempat tersebut. Oke, untuk Aceh ini yang paling parah begitu ya terkena wilayah, walaupun memang Sumatera Utara juga masih ada juga yang kemudian aksesnya sulit sekali, tapi kemudian untuk di Provinsi Aceh yang begitu luasnya, Pak Dante, untuk petugas medis juga bisa dikatakan masih minim sekali di wilayah yang terdampak bencana, yang terisolasi di sana. Apakah ada tambahan dan berapa personil petugas medis yang kemudian ditambah dari wilayah lain, misalkan yang paling terdekat di wilayah Lampung atau kemudian di Palembang untuk bisa juga terjun ke wilayah Provinsi Aceh yang sampai saat ini masih minim sekali petugas medis di sana, Pak Kita Dante. sudah melakukan mobilisasi beberapa dokter spesialis yang penting Mhm, untuk penanganan bencana dari rumah sakit vertikal pemerintah mhm, ke Kementerian Kesehatan. Misalnya dari RSCM. Di RSCM itu kita kirim fokus di Langsa. Kemudian dari Rumah Sakit Makassar juga kita kirimkan. Dari Adamalik Medan juga kita kirimkan. Dari Mercy kita kirimkan. mhm. Dari UGM, dari Gajah Mada kita kirimkan. Jadi memang kita melakukan mobilisasi tenaga kesehatan karena memang tenaga kesehatan di sana juga menjadi korban. Mhm. Sehingga mereka butuh juga penanganan kesehatan kadang-kadang. Sehingga kita sudah melakukan distribusi tenaga kesehatan dari berbagai macam daerah supaya kekurangan dan keterbatasan aktivitas tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat ini bisa cepat teratasi. Sudah ratusan tenaga kesehatan yang kita kirimkan ke Aceh, ke Sumatera Utara dan ke Sumatera Barat. Mhm, oke, Pak Dante, kita juga berbincang bersama dengan Wakil Bupati PD Jaya, Pak Hasan Basri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati. Oke, tampaknya kita masih mengalami gangguan sinyal bersama dengan Wakil Bupati PD Jaya. Jadi untuk obat-obatan dipastikan saat ini sudah mulai terdistribusi atau upaya pendistribusian ini melalui udara ya, Pak Dante ya, untuk obat-obatan. Ya, obat-obatan kita kirim semua melalui udara. Mhm, Kemudian untuk daerah terutama untuk daerah yang terputus, kalau bisa kita kirim lewat darat, kita kirim lewat darat. Tidak saja di rumah sakit, tapi juga di puskesmas. Kita revitalisasi tempat-tempat di sana supaya tetap bisa berfungsi. Kemarin saya berkoordinasi dengan kepala rumah sakit di Takengon. Sekarang operasi sudah bisa mulai berjalan, mhm. cuci darah sudah mulai berjalan. Walaupun mereka mungkin kebersihan di rumah sakitnya masih belum terlalu optimal. Kita mengerahkan mahasiswa-mahasiswa Poltekkes di Kementerian Kesehatan untuk membantu membersihkan rumah sakit sehingga bisa berfungsi secara hygiene. Oke, saya ke Pak Wabub PD Jaya, Pak Hasan Basri. Selamat pagi, Pak Hasan Basri. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Wakil Menteri Kesehatan juga, Pak Hasan Basri. Nah, Ya, saya ingin tanya juga untuk di posko pengungsian di wilayah PD Jaya, bagaimana posko kesehatan di sana? Apakah masih ada kekurangan obat-obatan atau tenaga medis? Bagaimana kondisi pengungsi dulu? Kondisi pengungsi dulu. Apakah mereka sudah mulai terserang penyakit atau seperti apa, Pak Wakil Bupati? kondisi pengungsi kita semua terserang penyakit, pertama demam, gatal-gatal, batuk, mencret,
dan serba kekurangan. Dengan demikian kita sangat membutuhkan pengobatan, tenaga medis, perawat dan dokter. Dan keadaan ini adalah sangat menyedihkan dengan kondisi pengungsi kita, baik di tenda, di masjid, di madrasah, dan di emperan toko. Ini adalah kondisi yang real, orang tua banyak mencret, dan kondisi Diare. diare dari personil kesehatan sangat menipis, sangat sedikit. Kita meminta kepada Wamen kesehatan membantu tenaga medis lebih banyak lagi, karena ada beberapa tempat yang belum tersentuh dari kesehatan dari perawat atau dokter kesehatan karena masih terisolir karena belum bisa tembus. Kondisi yang sangat menyedihkan, di dalam belum bisa terisolir, ada 6 desa masih terisolir, belum ada perawat yang datang atau dokter yang datang, belum ada bantuan obat-obatan maupun medis yang hadir ke sana. Ada 6 desa, Pak Wabub. Desa mana saja yang masih terisolasi dan masih membutuhkan tenaga medis dan juga pendistribusian obat-obatan di sana? Desa Macang, Desa Raya di Kecamatan Meradua, Bangcut, Nasaraya, Masa Macang, Beringin, Dayak Krut itu masih terisolasi karena semalam airnya naik lagi. Dengan naik airnya, ini alat berat pun tidak bisa kerja. Kita lagi kerja tembus untuk menembusi desa-desa tersebut karena air malam kemarin naik, kita nggak bisa lewat, sehingga sampai hari ini belum ke desa-desa itu belum bisa kita distribusi baik tenaga kesehatan maupun obat-obatan. Oke. Pak Dante, tadi sudah disebutkan oleh Pak Wakil Bupati Pidijaya Aceh bahwa memang masih ada 6 desa lagi yang terisolasi dan belum ada tenaga medis ke sana, kemudian obat-obatan masih diperlukan, utamanya warga di sana sudah terserang penyakit diare, kemudian demam dan juga penyakit gatal-gatal karena memang terlalu lama di dalam genangan dan tidak adanya pasokan air bersih yang memadai. Bagaimana Pak Dante? Ya memang masalah ini tidak murni masalah kesehatan, tetapi butuh penanganan komprehensif. Salah satu diantaranya adalah mobilisasi tenaga kesehatan yang masih sulit juga ke daerah yang susah diakses tersebut karena hubungannya terputus. Jadi kami minta mohon maaf kalau belum semua tempat itu bisa terakses oleh tenaga kesehatan. Tenaganya sudah kita kirim di pusat-pusat posko-posko kita sudah siap tenaga kesehatan yang akan dikirim. Tetapi menuju ke daerah situnya yang masih terputus aksesnya. Jadi memang banyak sekali keterbatasan dan kita terus berkoordinasi dengan TNI, dengan pemerintah daerah. Kami sudah membentuk pertemuan rutin dengan seluruh kepala dinas di Aceh, Sumatera Utara, dan di Padang. Kita rapat setiap sore, memantau perkembangan dan melakukan mobilisasi tenaga kesehatan yang tadi diperlukan oleh Pak Wabub. Misalnya di Aceh masih ada 6 daerah yang terisolir. Dengan data-data yang update seperti hal tersebut, kita akan selalu melakukan reevaluasi dan mobilisasi tenaga kesehatan dan obat-obatan untuk daerah yang memang memerlukan. Oke, kalau saya ke Pak Wabub tadi kan Anda menyebutkan ada 6 desa yang sampai saat ini di Pidijaya Aceh ini masih terisolasi. Nah, sejauh ini dari pemerintah kabupaten sendiri untuk upaya pendistribusian bantuan ini melalui udara atau seperti apa? Dan bagaimana kondisi warga yang terisolasi di sana? Evakuasi dilakukan seperti apa skenarionya, Pak Wabub? Sebagian memang ada yang kita evakuasi, kita manual dengan nyebrang karena akibat air yang tergenang di desa-desa itu, karena sungai kita sudah penuh dengan kayu, jadi airnya mengalir ke kampung-kampung masyarakat sehingga masyarakat itu tidak bisa keluar dari kampungnya karena air penuh dan anak-anak nggak bisa kita evakuasi sehingga mereka menempati tempat-tempat yang tinggi di Menasah atau rumah-rumah yang tinggi, sehingga mereka itu sangat membutuhkan
pelayanan kesehatan. Dan kita meminta kepada Wamen supaya tenaga kesehatan itu berputar, jangan di posko. Mereka adalah keliling ke posko-posko yang ada di tempat-tempat pengungsian semua. Dan mereka kalau bisa ada dokternya, ada obatnya, ada perawatnya, ada fasilitas yang ini. Oke, Pak Dante, terakhir Pak Dante, singkat saja fokus dari Kementerian Kesehatan untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tadi juga disebutkan oleh Pak Wakil Bupati upaya mobilisasi tenaga medis termasuk juga soal pendistribusian obat-obatan ke posko-posko pengungsian di sana. Singkat saja, Pak Dante. Kita akan melakukan mobilisasi tenaga kesehatan, distribusi obat, dan revitalisasi sarana fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara secara cepat-cepatnya dan secara komprehensif berintegrasi dengan kementerian lembaga terkait. Masukan dari daerah melalui komunikasi setiap hari dengan kepala dinas kesehatan di masing-masing kabupaten kota menjadi sangat penting untuk melakukan prioritisasi bantuan medis yang akan kami berikan. Oke, termasuk juga RSUD di 3 wilayah tersebut ya Pak? Betul, RSUD kita revitalisasi yang sudah mulai berjalan, sudah ada yang mulai jalan kamar operasinya, sudah ada yang mulai jalan cuci darahnya. Kami juga akan mengirimkan insulin pada pasien-pasien diabetes yang menggunakan insulin. Semua kita lakukan, kita kerahkan, dan kita semua fokus dan berkonsentrasi pada bencana di daerah-daerah ini. Oke, baik, nanti terima kasih atas kehadiran Wakil Menteri Kesehatan Pak Dante Saxono telah bergabung bersama kami. Kita turut juga apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh petugas medis di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Terima kasih Pak Dante. Kami akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Wakil Bupati PD Jaya Aceh, Pak Wabub. Jadi kami ingin tahu untuk fasilitas kesehatan sendiri di PD Jaya Aceh, bagaimana operasionalnya mulai dari di RSUD dulu Pak Wabub, RSUD di PD Jaya. Iya, pertama sekali di RSUD kita karena personel kita banyak yang mendapat musibah, mereka juga mengalami musibah, jadi mereka tidak bisa masuk kerja sehingga kita sangat membutuhkan tenaga medis dari luar apa yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, sehingga personilnya mohon ditambah dan obat-obatan di rumah sakit sangat menipis, sehingga itu kita meminta juga obat-obatan maupun fasilitas lainnya. Dan memang poskonya sudah dibuat di rumah sakit, tapi posko-posko kita kalau bisa meminta ada perawat khusus atau tim medis di tempat-tempat posko, itu yang harapan kita. Posko di tempat-tempat medis, di tempat medis, di tempat posko hadir untuk melayani masyarakat kita. Kalau masyarakat kita datang ke posko nggak mungkin karena semua mereka jauh dan kendaraannya semua tenggelam. Kalau mereka jalan kaki tidak mungkin. Dan kalau bisa ada petugas medis yang tinggal atau menetap atau dibuat sebuah tenda atau posko di tempat-tempat pengungsian, karena satu tempat pengungsian ada yang 1.000, ada yang 1.500 warga kita yang tinggal, sehingga sangat membutuhkan. Oke. Kalau pelayanan berputar nggak mungkin. Oke, jadi untuk wilayah PD Jaya Aceh ini Wakil Bupati mengatakan masih kekurangan petugas medis untuk melayani pengungsi ya di posko pengungsian, termasuk juga obat-obatan yang juga masih dirasa kurang ya Pak Wabub. Siap. Oke, kita beralih ke soal pendistribusian bantuan Pak. Untuk pendistribusian bantuan logistik untuk di wilayah terisolasi, sejauh ini bantuan dilakukan melalui udara atau seperti apa Pak? Termasuk juga pasokan air bersih di sana. Untuk bantuan logistik melalui udara sudah pernah dikirim oleh TNI, dan kita untuk saat ini meminta bantu TNI dan Polri untuk mengangkat secara manual. Mereka nyebrang
eh, air-air yang agak dalam, ada yang 1 meter lebih. Mereka yang mengantar makanan ke tempat-tempat pengungsian yang masih terisolasi sehingga mereka yang membantu. Sedangkan tentang air bersih, kita tidak bisa mensuplai air bersih ke sana karena nggak bisa melewati kendaraan. Sehingga mereka di sana kita suplai paling-paling air mineral. Kalau air untuk air minum, untuk ini, untuk masak, kita tidak bisa mensuplainya. Oke, jadi ke pasokan air bersih juga masih kurang sekali di sana dan hanya bisa masuk air mineral ya Pak ya? Iya. Sejauh ini, oke Pak, untuk posko pengungsian sendiri, kalau di PD Jaya ini difokuskan atau dipusatkan di mana Pak? Kalau untuk di PD Jaya, posko kesehatan dan juga posko pengungsiannya? Jadi kalau posko kesehatan di rumah sakit umum, kalau posko-posko pengungsian hampir di semua desa yang terdampak bencana. Inilah yang menjadi kendala kita karena masyarakat kita tidak mungkin kita tempatkan di satu tempat karena tidak memiliki tempat kita. Dan kita sangat membutuhkan tenda darurat untuk pengungsian maupun rumah hunian sementara yang akan kita ini. Untuk sementara banyak pengungsi kita di pinggir jalan yang daerah daratan yang tinggi kan, yang kira-kira kalau bencana banjir tidak bisa kena banjir lagi. Mereka ada di emperan-emperan toko, ada di pinggir-pinggir jalan, ada di menasa, di masjid, ada di gedung serbaguna. Tapi sangat membutuhkan adalah tenda pengungsian dan rumah hunian sementara. Dan sampai saat ini kita sangat kekurangan adalah susu untuk bayi, pampers untuk bayi, maupun selimut, kasur. Kalau mereka terus-menerus tidur di tanah, nggak ada alas ini. Ya, baik. Baik, Bapak. Pak Wakil Bupati, pengungsi di sana masih kekurangan popok bayi, kemudian ada juga susu bagi balita yang di sana masih kekurangan. Selain itu apa lagi Pak yang masih dibutuhkan? Ini tentu saja jadi kerja keras dan PR tersendiri Pak ya, sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten PD Jaya Pak. Kita tidak mampu sekali. Kita tidak mampu, daerah tidak punya fasilitas, tidak punya semua, kita tidak mampu semua. Kita mengharapkan ada penanganan dari pusat, dari Bapak Presiden, dari PBB pusat, dari kementerian untuk membantu kita. Semua kekurangan di bidang kesehatan tidak mampu, di bidang infrastruktur tidak mampu. Kita masih banyak yang terisolasi, masih banyak jalan yang tidak bisa tembus kita untuk ke desa-desa yang akan kita lakukan. Oke, upaya maksimal masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten PD Jaya untuk bisa terus mendistribusikan bantuan utamanya kepada kaum rentan seperti balita, kemudian juga ada lansia dan juga ibu hamil. Tentu saja pemerintah Kabupaten PD Jaya masih membutuhkan bantuan soal tenaga medis, popok bayi dan juga bantuan lainnya, logistik lainnya begitu ya Pak. Terakhir Pak, untuk korban hilang bagaimana proses evakuasi sampai saat ini, upaya pencarian terhadap orang hilang, Pak Wakil Bupati? Alhamdulillah sampai hari ini kita orang hilang semua sudah kita temukan sebanyak 28 orang meninggal sudah kita temukan, orang hilang tidak ada lagi, semuanya sudah kita temukan dan sudah kita kebumikan. Oke. Pak Wakil Bupati, apa yang ingin Anda sampaikan untuk bisa pendistribusian bantuan dari pusat bisa dilakukan secara cepat dan juga tepat saat ini, terutama untuk wilayah yang terisolasi sampai saat ini di PD Jaya, Pak Wakil Bupati?
Pertama sekali kita meminta bantuan alat berat. Kalau enggak, sungai itu kita luruskan kembali, kita gali kembali, kita pindah kayu-kayu. Karena aliran sungai sudah berpindah ke kampung masyarakat yang berputar-putar di kampung masyarakat. Sedangkan di sungai yang semula itu sudah penuh dengan kayu dan lumpur. Sehingga airnya melebar ke kampung-kampung semua. Jadi makanya kampung itu terisolasi akibat air sungai mengalir ke kampung mereka. Mereka tidak bisa keluar, kami tidak bisa dengan kendaraan, dengan sepeda motor tidak bisa lewat. Jadi airnya ada yang 1 meter, ada 1,5 meter. Sehingga kami membutuhkan penggalian sungai yang sudah tertimbun dengan kayu-kayu besar. Yang kayu diameter 1 meter, ada 80 cm. Ya kayu-kayu besar tidak mampu, kita harus dengan ekskavator, kepiting dan alat berat, sehingga tidak terus-menerus kalau sungai tidak digali dipindah kayu-kayu, sehingga kami mungkin berbulan-bulan masyarakat masih terisolasi. Dan kami sangat mengharapkan itulah dengan selanjutnya kami harus adalah masyarakat kami rumahnya hilang dan tertimbun sampai ke atap, itu tidak mungkin 1-2 bulan kami kerjakan, sehingga membutuhkan mungkin tahunan. Dengan itu mereka mengharapkan ada hunian sementara. Selanjutnya sebagian besar kita akan relokasi mereka, kita buat rumah permanen karena rumahnya ada terbawa air masuk ke sungai, ada yang sebagian memang hilang sama sekali karena terjangan kayu-kayu besar, sehingga kita butuh relokasi dan hunian sementara. Itu yang sangat kita butuhkan. Begitu juga dengan pelayanan dan bantuan sembako dan kesehatan. Oke, baik. Tentu saja kita berharap upaya terus dilakukan secara optimal dari pemerintah pusat, dibantu juga oleh pemerintah kabupaten untuk bisa melakukan penanganan terhadap para pengungsi, begitu ya, utamanya untuk kaum rentan seperti ibu hamil, lansia, dan juga balita. Kami tentu saja turut berduka, Pak, atas apa yang terjadi dan juga turut prihatin. Ya, kami yang menyedihkan ini sampai hari ini Pertamina tidak ada menyalurkan ini, BBM sangat menipis. Kita untuk bekerja alat berat juga tidak bisa bekerja alat berat karena BBM tidak ada. Begitu juga gas dengan ini Dinas Sosial, Kementerian Sosial membantu masak untuk pengungsi-pengungsi kita, tapi gasnya tidak ada. Ini yang sangat memprihatinkan, gas tidak ada, BBM sangat menipis, alat berat kita tidak bisa bekerja di sini. Demikian. Oke, baik, tentu saja mudah-mudahan didengar oleh pemerintah pusat. Terima kasih Pak Wakil Bupati PD Jaya Hasan Basri telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.